Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Masih membahas mengenai pneumonia pada anak nih atau radang paru-paru ya dokter ya. Nah mungkin tadi juga sudah banyak nih penjelasan mengenai perbedaan sama asma gitu ya. Terus juga TBC, terus bronkitis dan sebagainya. Nah tapi kalau untuk pneumonia ini sendiri apa sih faktor resikonya pada anak nih dok? Selain dari tadi imun yang belum cukup baik ya dok ya. Selain itu apa lagi nih dok? Ya jadi kan kalau faktor risiko dari hostnya, dari kitanya ya, dari manusianya, dari agen penyebabnya, bisa dari lingkungan juga. Jadi kalau anak itu tadi yang awal sih imunitasnya, biar imunitasnya bagus harus ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI yang adekuat. Karena ini terbukti anak yang ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI-nya bagus, protein tinggi itu angka kesakitan pneumonia lebih kecil. Kemudian vaksinasi pada anak. Vaksin itu kan kita memasukkan kuman yang dilemahkan agar tubuh anak itu bisa tahu nih kalau kuman yang seperti ini masuk cara ngadepinnya gimana. Jadi bikin pinter sistem imun tubuhnya juga, merangsang sistem imun tubuhnya untuk bisa kalau misalnya nanti virus kuman liarnya masuk dia udah siap gitu. Kalau yang liar itu kan dia lebih ganas. Benar. Kalau yang kita vaksin itu sudah dilemahkan. Jadi sistem tubuh imun bayi bisa menghadapinya dan dia bisa belajar cara menghadapinya, membentuk kekebalan tubuh. Jadi pada saat kuman yang beneran datang, oke, aku bisa. Ini kayak gini caranya, ini kayak gini caranya. Akhirnya kalaupun dia sakit, dia tidak berat atau dia tidak kena sama sekali. Kemudian ya paparan penularan dari lingkungan. Kalau ada yang batuk-batuk di sekitarnya itu jadi risiko. Jadi kalau ada yang dewasa batuk harus pakai masker untuk melindungi yang kecil. Jadi yang dewasanya ngalah harus pakai masker. Kemudian asap rokok, debu, asap rokok itu yang paling sering bikin anak jadi lebih rentan. Jadi kan asap rokok itu mengandung sekitar 5.000 bahan kimia yang berbahaya. Berbahayanya sebenarnya bukan cuma untuk anak tapi untuk dewasa juga. Nah, bahan kimia ini begitu masuk ke saluran napas, dia akan mengiritasi saluran napas, merusak jaringan epitel saluran napas sehingga dia akan lebih mudah terinfeksi, jadi lebih rentan. Akhirnya anaknya jadi batuk, sesak. Tapi mohon maaf nih dok, aku mau tanya yang mengenai rokok. Rokok itu kan bukan hanya asapnya ya. Aku pernah melihat sebuah artikel yang berbicara bahwa asap yang menyerap di baju gitu dok. Terus dia menggendong anaknya itu juga bisa menularkan. Itu seperti apa tuh dok? Iya, jadi ya itu kan ada yang tangan pertama istilahnya yang ngerokok, ada yang kedua. Tangan kedua itu yang ini nih terpapar nih lagi ngerokok, asapnya kena hirup. Ada yang tangan ketiga itu yang menempel di baju, di benda-benda. Itu kan kalau kita ngerokok di ruangan itu partikelnya, zat kimia itu bisa bertahan 3 jam lebih di ruangan. Kalau terhisap sama anak kita, ya tadi mekanismenya bisa merusak saluran napas, imunitas pertahanan saluran napasnya akhirnya dia mudah terinfeksi. Kayak gitu. Jadi ya sebenarnya usahakan hindari polusi rokok ya. Benar. Anak ketika punya anak bayi ya dok ya. Sebenarnya nggak cuma kalau punya anak bayi ya, itu kan untuk kesehatan sendiri. Benar. Anak dengan lingkungan yang perokok itu angka kesakitannya lebih tinggi memang dibandingkan anak dengan yang ada di lingkungan tanpa perokok. Tanpa rokok. Jadi memang orang tua juga harus aware ya dok ya mengenai asap rokok dan juga tadi mengenai ASI juga deh. Kualitas ASI yang harus diberikan kepada anak nih seperti apa sih dok agar mungkin imunnya juga akan lebih baik lagi deh. ASI eksklusif, jadi nggak ada susu formula apapun yang bisa menyamai ASI. Jadi semua susu formula itu pada dasarnya mau menyamakan ASI ya. Tapi kan kita nggak bisa. Nggak ada antibodi tuh di susu formula manapun. Mikronutrien semuanya paling lengkap di ASI. Kita nggak pernah berhasil untuk bisa membuat produk susu yang sama dengan ASI. Jadi ASI eksklusif ya ibunya memang harus makan dengan gizi yang bagus, protein tinggi. Paling bagus itu nyusu langsung. Karena nutrisi yang masuk pada saat dia menyusu langsung itu memang lebih bagus daripada dipompa. Dan bondingnya kan dapat
ASI itu bukan cuma untuk nutrisi, jadi untuk bondingnya dengan anak juga, psikisnya nanti. Kalau di pumping kandungan nutrisinya sebagian memang akan turun, kemudian ya itu nggak ada bonding ke anaknya juga, dan ASINya akan lebih mudah kering, lebih sedikit produksinya. Kan anak nggak tahu ya kenapa mom zaman sekarang tuh lebih suka pumping ASINya, baru dikasihin bayinya pakai DOT. Padahal kita sih nggak nganjurin seperti itu. Yang paling bagus tetap dia langsung ya, mimi langsung. Kalau dari dokter Lisa sendiri nih, Oke, jadi kalau pertanyaan aku tuh yang lagi viral sebenarnya nih Afifah. yang lagi hype ya dok. Iya, jadi kan kita kenal masyarakat tuh tanpa kita edukasi tuh dok, mereka udah pada tahu tentang terapi nebu. Jadi kadang-kadang cuman bapil biasa, batuk pilek yang klinis anaknya masih bagus, masih aktif, nyusu masih kuat, tapi udah dibawa nebu dok. Nah sebenarnya terapi nebu ini posisinya di mana sih dok, pada kondisi seperti apa gitu dok? Ya, jadi kan nebulisasi itu kita masukin obat ya ke saluran nafas pakai alat nebu, bentuknya cairan, dengan tekanan tertentu dia akan berubah jadi aerosol ya, dihirup masuk ke paru-paru. Posisinya harus duduk, anaknya juga harus bernapas dalam biar obatnya bisa masuk ke paru-paru. Tapi kalau anak kecil kan dia biasanya nangis-nangis tuh. Kalau nangis-nangis obatnya nggak akan masuk, paling cuma sampai di saluran nafas atas dan itu nggak akan efektif. Nebulizer sebenarnya diperuntukkan untuk pada infeksi saluran nafas atas yang mengalami penyempitan, terutama pada asma ya. Kalau sekedar batuk pilek biasa juga kita nggak anjurkan, kecuali memang mungkin pada bayi yang susah ngeluarin sekret hidungnya gitu ya. Kan sebenarnya ada cara irigasi dengan cairan NaCl, semprot. Ada ibu-ibu tuh yang nggak tega disemprot gitu hidung bayinya. Boleh di nebu, tapi pakai NaCl 3% biar dia cepet sekretnya itu dahaknya lebih mudah encer, lebih mudah keluar. Cuma tetap harus dalam pengawasan. Karena kan kalau bayi dia belum bisa ngeluarin dahaknya, sekretnya encer, dia jadi tambah sesak malahan. Jadi nggak boleh tanpa pengawasan dokter atau anjuran dokter. Jangan sampai dilakukan hanya di rumah tanpa dokter ya, harus dengan pengawasan dokter. Tapi tahan dulu dokter Lisda kalau masih ada pertanyaan nih dari dokter ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di dokter kita.